Hai semuanya, kenalin aku Maudi Amanda Syafira, dipanggil Maudi dari Ilmu Komunikasi UI 2018. Jangan lupa ya nonton channel The Guru Sejarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di channel The Guru Sejarah. Hari ini kita akan bahas soal UTBK Sejarah. Namun ingat, nih ada disclaimer dulu bahwa soal yang saya bahas hari ini bukanlah soal asli. Karena soal asli UTBK 2019 tidak disebarkan oleh LTMPT. Jadi soal yang saya dapat ini adalah soal dari kakak kelas kalian ketika mereka UTBK. Jadi ada beberapa soal yang mereka ingat, terus mereka tulis sebagai fit report mereka tuh banyak di di open chat, di line, di base di Twitter, dimanapun banyak tuh soal-soalnya. Terus saya coba olah dijadikan soal sama saya tuh gitu. Nah, kok nggak di UTBK 2020 aja malah pakai yang 2019? Karena di UTBK 2020 tidak ada sejarah. Nah, bagi yang mau mengerjakan, soalnya saya sudah bikin dalam bentuk Google Form, ada di linknya ada di description box ya. Ada 20 soal doang, karena memang di UTBK 2019 itu soalnya ada 20 di 2019 UTBK 2019 soalnya ada 20 doang gitu. Oke, silahkan kalian mengerjakan ya, ada di description box. Klik link Google Form-nya aja. Oke, kita mulai nih sekarang pembahasannya. Nah, udah pada ngerjain kan? Nomor 1, judul pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang kemudian dijadikan sebagai GBHN oleh MPRS pada masa demokrasi terpimpin berjudul apa? Apakah A. Indonesia menggugat, B. 17 Agustus 1945, C. Dari Sabang sampai Merauke, D. Penemuan kembali revolusi kita, E. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ayo yang mana? Ayo. Nah, jadi pidato Soekarno yang dijadikan GBHN pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 itu ya. Ini demokrasi terpimpin itu adalah penemuan kembali revolusi kita. Ini pun nantinya tuh dijadiin sebagai apa? Ada yang tahu? Betul. Sistem GBHN itu disebut juga sebagai Manipol Usdek, manifestasi politik Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Nah, kalau Indonesia menggugat itu apa? Indonesia menggugat adalah pidato pembelaan Soekarno, pledoinya Soekarno pas zaman PNI dia ya. Kemudian 17 Agustus adalah pidato Soekarno pada satu upacara kemerdekaan pertama kali, tanggal 17 Agustus 1945. Dari Sabang sampai Merauke itu adalah pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1950 sebagai penanda Indonesia juga masuk ke demokrasi liberal dan Indonesia menjadi NKRI lagi. Sebelumnya kan RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian kalau jangan sekali-kali melupakan sejarah adalah pidato Soekarno terakhir sebagai presiden dia tuh. Pas 17 Agustus 66. Jadi nomor 1 jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, penggagas dari berdirinya organisasi yang logonya di atas adalah apakah Gatot Mangkupraja, apakah Gatot Subroto, apakah Supriyadi, apakah Sudirman, atau Urip Sumoharjo. Sebelumnya, kalian tahu ini gambar apa? Logo apa? Betul! Ih, mantap. Ini adalah logo peta. Peta itu apa? Peta itu adalah pembela tanah air. Pembentukannya dianggap berawal dari surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gun Seikan pada bulan September 1943. Antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenalkan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Peta itu pembela tanah air adalah organisasi militer yang dibentuk Jepang. Nah, isinya adalah orang-orang Indonesia. Diusulkan oleh siapa? Diusulkan oleh Bapak Raden Gatot Mangkupraja. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selain itu ada Gatot Subroto, Supriyadi, Sudirman, Uli Sumoharjo. Itu adalah tokoh-tokoh militer di Indonesia. Lanjut, setelah nomor 2, kita ke nomor 3. Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 1945 berisi tentang apa? Apakah pembentukan TKR? Apakah KNIP memiliki tugas legislatif? Apakah ibu kota RI pindah ke Jogja? Apakah pembentukan partai-partai politik? Apakah perubahan sistem presidensial jadi parlementer? Kita bahas satu-satu. Nih, ada maklumat pemerintah RI tahun 1945. 5 Oktober pembentukan TKR. 16 Oktober KNIP tugas legislatif. 3 November pembentukan Parpol Indonesia Multipartai. 14 November perubahan sistem presidensial jadi parlementer. Udah ketahuan, jawabannya adalah yang A dong pun.
Udah kelihatan ya, KNIP memiliki tugas legislatif nih kata kuncinya ya. Tanggal 5 Oktober TKR gitu kata kuncinya. 16 Oktober KNIP. 3 November Parpol kata kuncinya tuh. 14 November presidensial aja lah. Presidensial. Berubah jadi parlementer. Oke, nomor 3 ayam. Nomor 4 perjanjian kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I. Apakah perjanjian Versailles? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Atau E? Yang mana jawabannya? Ini dia nih buktinya. Adalah perjanjian kekalahan Jerman di Perang Dunia I. Apaan sih namanya? Yaitu perjanjian Versailles 1919. Adalah suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I, Sekutu dan Kekaisaran Jerman setelah 6 bulan negosiasi melalui Konferensi Perdamaian Paris. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani sebagai tindak lanjut dari pelucutan senjata yang ditandatangani pada bulan November 1918 di Compiègne Forest. Jadi jawabannya ayam. Lalu bebek, cacing, dodol, dan enaknya apa tuh? Yang B itu perjanjian Sèvres adalah perjanjian kekalahan Turki. Yang C perjanjian Saint-Germain kekalahan Austria. Yang D perjanjian Neuilly kekalahan Bulgaria. Yang E perjanjian Trianon adalah kekalahan Hungaria. Kita lanjut ke nomor berapa sekarang? Nomor 5 dong pun. Pemilu pertama tahun 55 dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Wilayah Indonesia yang tidak mengikuti pemilu tersebut adalah apa? Nih, ini ada petanya. Ini adalah peta pemilu 1955. Ini di sini 4 partai ini adalah 4 partai pemenang pemilu. Nah, ditanya bukan 4 pemenangnya, tapi adalah wilayah yang tidak ikut. Yang mana? Nih, wilayah yang tidak ikut ini. Ada yang tahu ini bendera apa? Bendera peta apa ini? Iya betul, ini Papua. Jadi jawabannya A. Kenapa Papua tidak ikut? Karena masih dikuasai Belanda. Karena masih dikuasai Belanda. Nah, tahu lah ya. Lanjut, si pemilu 55 ini apa sih? Si pemilu 55 itu dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 29 September milih DPR, tahap 2 15 Desember Dewan Konstituante, pemenangnya PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ini sering ditanyain, tahap 1 tanggal berapa, tahap 2 ngapain, gitu-gitulah ya. Coba baca-baca lagi. Ini pas masa demokrasi liberal, kalian masih belajar anget ini di kelas 3 SMA ya. Lanjut, nomor 6. Perjanjian yang menyebabkan Inggris menyerahkan Hindia ke Belanda adalah apa? Apakah kapitulasi Tungtang? Apakah konvensi London? Apakah perjanjian Potsdam? Apakah konferensi Peja Bundar? Atau Traktat Sumatera? Saya jelasin dulu tentang Hindia Belanda. Apa sih Hindia Belanda itu? Hindia Belanda didirikan pada tahun 1800 sebagai sebuah negara jajahan. Hindia Belanda berakhir setelah KMB 1949. Jadi Indonesia itu dinamain Hindia Belanda sama Belanda pada saat itu. Nah, Hindia Belanda ini ada fase-fasenya. Nih, fase pertama ketika Belanda dikuasai Prancis pas masa Daendels 1808 sampai 1811. Kan Belanda pernah dijajah Prancis ya. Kemudian ada fase kedua, yaitu ketika kalah oleh Inggris, dibuatlah kapitulasi Tungtang sehingga Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris. Jadi Prancis, Napoleon Bonaparte kalah oleh Inggris di Waterloo itu, dibuatlah kapitulasi Tungtang, ngomongin tentang Hindia Belanda agar dikuasai oleh Inggris 1811 sampai 1816 oleh Thomas Stanford Raffles. Indonesia dijajah. Nah, karena Inggris sama Belanda temenan, Inggris ngebalikin lagi Indonesia ke Belanda melalui Konvensi London. Jadi, jawaban nomor 6 adalah yang bebek. Nah, sisanya tuh bisa dibaca di situ ya. Oke. Nomor 7. Revolusi Februari adalah salah satu bagian dari apa? Apakah revolusi Rusia? Apakah revolusi bunga? Apakah revolusi Amerika? Apakah revolusi Prancis atau revolusi Cina? Revolusi Februari adalah salah satu dari revolusi Rusia ya. Lah, kok emang ada ya Kak? Ada nih. Kronologi singkat revolusi Rusia. 22 Januari, peristiwa Minggu Berdarah yaitu penembakan 1000 pekerja oleh Tsar Nicholas. Peristiwa ini pada akhirnya menjadi pemicu munculnya revolusi Rusia. Kemudian Februari 1917 atau revolusi Rusia itu ya, kaum revolusioner Rusia berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II ditembak mati. Rusia kemudian dipimpin oleh Kerensky dari golongan Menshevik. Kemudian ada revolusi selanjutan namanya revolusi Oktober. Golongan Bolshevik menggulingkan Menshevik dan mendirikan Tentara Merah. Golongan Bolshevik inilah yang nantinya mendirikan Uni Soviet, yang mendirikan negara komunis Rusia pada akhirnya. Jadi nomor 7 jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 8.
Sebutan untuk Keibodan yang bertugas di Sumatera adalah, apaan sih Keibodan itu kak? Gitu ya. Nah, ayo kalian pilih dulu jawabannya, A, B, C, D, atau E. Oke, saya jelasin tentang Keibodan itu apa. Keibodan adalah organisasi bentukan Jepang yang disebut juga sebagai Barisan Pembantu Polisi. Dia organisasi militer ya, atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan di Sumatera dikenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Sameo Konen Hokodan. Di kalangan penduduk Cina dibentuk semacam Keibodan dengan nama Kayo Keibotai. Jadi jawabannya bukan A dong, jawabannya adalah nih Bogodan di Sumatera. Di Sumatera itu Bogodan. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Pujin Kai apa? Pujin Kai mah barisan pembantu wanita. Kalau barisan pembantu wanita, barisan wanita. Kei Mumbu itu pembina Keibodan, Samen Konen Hokodan itu yang itu ya. Lanjut aja langsung kita ke nomor 9. Berikut adalah harian yang dibredel karena memberitakan peristiwa malari. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih? Yo. Sebelumnya kalian tahu nggak sih dibredel itu apa? Dibredel ini adalah dicabut izin cetak. Dicabut izinnya. Jadi pas masa Orde Baru mah kalau ada media, koran, radio, TV gitu ya, yang memberitakan tidak melalui izin pemerintah itu bisa dibredel gitu. Misalnya memberitakan tentang korupsi, sama pemerintah nggak boleh diberitakan itu. Nah, nanti kalian bisa dibredel. Tapi sebelumnya malari itu apa sih kak? Kok emang nggak boleh menceritakan malari? Jadi gini. Peristiwa malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 74. Peristiwa ini terjadi saat Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakoi namanya, dia sedang berkunjung ke Jakarta. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Rusuh Jakarta pada saat itu. Kemudian karena kerusuhan itu, sebenarnya koran-koran tuh dilarang memberitakan itu. Tapi tetap ada yang nakal memberitakan tentang itu. Hingga akhirnya Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Komkamtibda Jakarta mencabut surat izin cetak beberapa media terkait peristiwa malari. Antara lain apa saja? Ada Indonesia Raya, ada Harian Kami, ada Abadi, ada The Jakarta Times, ada Pemuda Indonesia, ada Wenang, ada Nusantara, ada Suluh Indonesia, ada Mahasiswa Indonesia, ada Pedoman, dan juga ada Express. Nah, tapi di sini ditanyainnya bukan dibredel pas malari, tapi yang kecualinya. Yang kecuali Indonesia Raya kan ada ya, Pemuda Indonesia ada, Suluh Indonesia ada, Mahasiswa Indonesia ada. Yang nggak ada itu apa? Ayo, yang nggak ada apa? Tempo dong. Jadi jawabannya E. Kenapa jawabannya E? Jadi Tempo itu pernah dibredel juga pas zaman Orde Baru. Tapi masalahnya bukan malari, tapi masalahnya adalah pembelian kapal perang bekas Jerman. Nah, Tempo itu dibredel bersama dengan editor dan tabloid Detik. Itu ya. Bisa membahayakan stabilitas nasional katanya kalau memberitakan tentang korupsi itu. Pada saat itu seperti itu. Selanjutnya setelah nomor 9 kita nomor 10. Tokoh yang mendokumentasikan pelaksanaan proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah apakah Suhud dan Latif, apakah Yusuf Pranodipuro, apakah Efus, apakah BM Dia, atau Frans Mendur? Saya bahas satu-satu ya. Suhud dan Latif itu adalah pengibar bendera, Yusuf Pranodipuro adalah membantu penyiaran radio, Efus dia adalah yang menyiarkan berita melalui radio, BM Dia menyimpan teks tulisan Soekarno yang asli karena kan sebelumnya dibuang itu ya, kemudian dia disimpan tuh sebelum dibuang kemana lagi diambil sama BM Dia dan disimpan. Kemudian ada Frans Mendur adalah yang memotret, itu ada fotonya ya Frans Mendur, dan adiknya nanti ada Alex Mendur juga. Mendur Brothers gitu. Jadi 10E. 11. Sekolah kedokteran masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah apakah Kagyo Daigaku, apakah Kenkoku Gakuin, apakah Ika Daigaku, apakah Stopia, apakah Kokumin Gaku? Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah Ika Daigaku. Kagyo Daigaku sekolah teknik tinggi, Kenkoku Gakuin adalah sekolah tinggi pamong praja. Kalau Stopia pas kedokteran juga sih, tapi pas zaman Belanda. Kalau Kokumin Gaku adalah sekolah rakyat. Itu ya, jadi jawabannya cacing. Ini ada nih. Nanti kita bikin juga lah materi-materi tentang masa pendudukan Belanda, pas penjajahan Belanda, pendidikannya ada apa saja gitu ya. Lanjut ke nomor 12. Di bawah ini yang merupakan salah satu isi dari Trikora. Apakah turunkan harga barang pokok? Bukan. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya? Bukan juga. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia? Apakah itu?
Bukan juga. Apakah gagal akan pembentukan negara boneka Papua? Iya, jawabannya adalah yang D. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara? Bukan. Ini kita bahas dulu. Operasi Trikora itu apa? Adalah operasi yang dilancarkan oleh Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 61, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun Yogyakarta. Isinya apa saja? Isinya 1. Gagal pembentukan negara Papua, kibarkan bendera merah putih di Papua, kemudian bersiap untuk mobilisasi umum. Kak, kalau yang A sama B ini masuknya apa? Ini mah masuknya adalah Tritura. Kalau yang C sama E ini adalah namanya Dwikora. Pokoknya kalau Tritura ngomongin PKI, kalau Dwikora ngomongin Malaysia, kalau Trikora ngomongin Papua. Oke, itu kata kuncinya. Lanjut nomor 13. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1917 membentuk Balai Pustaka yang melahirkan para sastrawan Indonesia. Salah satunya adalah Ahdiat Kak Miharja. Karya yang ditulisnya adalah apakah ateis, apakah salah asuhan, apakah Siti Nurbaya, apakah D. Ajab Sengsara, atau E. Layar Terkembang. Apa hayo? Saya kasih clue ya. Ini bukunya adalah buatan dari Ahdiat Kak Miharja. Jadi jawabannya adalah ateis. Diterjemahkan juga dalam berbagai bahasa. Keren. Ini salah satunya bahasa Inggris nih. Kalau salah asuhan siapa? Salah asuhan adalah Abdul Muiz, Siti Nurbaya, Marah Lusli. Ajab dan Sengsara adalah Merari Siregar. Layar Terkembang adalah Sultan Takdir Ali Sahbana. Itu nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Peninggalan manusia praksara adalah Kyokan Modingar. Apakah yang dimaksud Kyokan Modingar? Apakah Bukit Karang? Apakah B. Rumah tinggal? Apakah C. Sampah dapur? Apakah D. Sisa makanan yang terdiri dari tulang belulang ikan? Atau E. Gua-gua tempat tinggal manusia purba zaman Mesolitikum? Nah, ini tuh peninggalan manusia praksara namanya Kyokan Modingar itu adalah pas zaman Mesolitikum. Kalian bisa tonton videonya, ada di channel The Guru Sejarah ya, tentang masa praksara. Tuh ada Kyokan Modingar, itu adalah sampah kerang. Gambarnya kayak gimana, Kak? Nih kayak gini Kyokan Modingar itu. Jadi jawabannya udah ketahuan dong apa ini? Iya betul. Yang cacing-cacing di perut. 14 cacing. Kita lanjut ke nomor 15. Organisasi yang dipimpin oleh Samuel Adams dalam upayanya untuk melawan kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Inggris di koloni Amerika adalah, ini materinya tentang revolusi Amerika. Kalian pelajari di kelas 11. Apakah Son of Liberty? Apakah No Taxation Without Representation? Apakah Common Sense? Apakah Pasukan Continental? Apakah Federal Convention? Saya jelasin sedikit ya. Ini adalah Samuel Adams dan itu adalah bendera dari organisasi yang dia bikin. Apa itu organisasinya? Organisasinya namanya The Sons of Liberty. Was a revolutionary organization that was founded by Samuel Adams in the 13 American colonies to advance the right of the European colonies and to fight taxation by the British government. Seperti kita tahu, revolusi Amerika itu adalah menolak pajak. Nah, Samuel Adams dia memimpin Sons of Liberty. Anak-anak yang ingin bebas. Bebas dari apa ya? Bebas dari pajak. Pajak dari siapa? Pajak yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris. Itu nomor 15. Kita lanjut ke nomor 16. Alat tukar uang suku Aztec adalah, nih, apakah kulit kerang, apakah biji kakao, apakah pala, apakah perak, perak, apakah emas? Ayo, naon tah baheula orang Aztec makena cenah tah dina ieu tah cek artikelnya. Suku di parlemen Amerika Latin, suku Aztec dan Maya pada zaman dahulu menggunakan biji coklat. Tuh bahkan dulu tuh udah ada industri pemalsuannya. Dan bahkan mungkin itu adalah pemalsuan pertama katanya. Nah, biji coklat itu dikenal juga namanya adalah biji kakao. Kalau kulit kerang, kalau pala, perak, dan emas itu juga ada, tapi bukan di suku Aztec. Gitu. Emas mah pasti ya nomor 1. Sampai sekarang juga kalau ada orang-orang yang mau dapetin uang mempertahankan uangnya pakainya emas ya. Lanjut nomor 17. Pada tanggal 16 Agustus 67 Soekarno meninggalkan Istana Merdeka Jakarta tanpa raungan sirine seperti layaknya pejabat. Beliau hanya berpakaian sekenanya dengan kaos oblong. Capnya apa? Apakah cap angsa? Apakah cap bata? Apakah cap beringin? Apakah cap cabe? Atau cap padi dan kapas? Saya lihat ini fotonya. Seperti ini Bapak Soekarno ketika meninggalkan Istana Merdeka Jakarta.
16 Agustus 67, Soekarno meninggalkan istana, tak ada raungan sirine atau pengawalan laiknya seorang pejabat negara. Tidak ada lagi bendera kepresidenan yang 20 tahun menemani Soekarno. Bung Karno keluar hanya memakai piyama warna krem serta kaos oblong cap cabe. Baju piyamanya disampirkan di pundak, memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang koran yang digulung agak besar, isinya bendera sang saka merah putih. Kata perwira detasemen kawal pribadi Sogol, Jauhari Abdul Muhyin. Nah, ini tuh diceritakan dalam buku Hari-Hari Terakhir Soekarno, ditulis oleh Peter Kasenda dari komunitas Bambu. Jadi jawabannya apa? Cap cabe nih, saya merah-merahin juga, cap cabe. Jadi bebek jawabannya. Kok bebek sih? Jawabannya dodol. Kalau cap bata mah sepatunya ya. Sepatu sandal. Itu nomor 17. Kita lanjut ke nomor 18. Lokasi pelaksanaan perjanjian Royan, apakah di geladak kapal Amerika Serikat, apakah di Hotel des Indes, apakah di Den Haag, apakah di Cirebon, atau di Subang? Perjanjian Royan adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1494 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Di Hotel des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Ruem dari Indonesia dan Herman van Royen di Belanda. Jawabannya naon atuh ya Jos? Iya benar, jawabannya adalah Hotel des Indes. Bebek jawabanana. A. Geladak kapal AS mah perjanjian Renville. Den Haag, konferensi meja bundar. Cirebon, perjanjian Linggarjati ya, di Kuningan kalau sekarang nah Linggarjati itu. Kalau Subang, perjanjian Kalijati di mana si Jepang menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Itu isi perjanjian Kalijati. Lanjut ke nomor 19. Bukti yang menunjukkan budaya agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia pada abad 11 terlihat pada apa? Apakah makam Fatimah binti Maimun? Apakah makam Sultan Malik al-Saleh? Apakah catatan Ibnu Battuta? Apakah catatan Marco Polo? Atau catatan dari Cina? Nih, ini adalah makam Fatimah binti Maimun. Jadi jawabannya A. Hah? Kok A sih? Mana penjelasannya bos? Nih, makam Fatimah binti Maimun itu 1082 berarti abad 11. Makam Sultan Malik al-Saleh 1297 berarti abad 13. Catatan Ibnu Battuta 1345 berarti abad berapa itu? Abad 14. Catatan Marco Polo 1292 abad 13. Catatan dari Cina 1433 abad 15 masuknya. Tahu lah ya kalian baca apa namanya? Baca abad-abad kayak gini. Masa 21 tahu tuh abad 21 gara-gara apa? Bioskop. Lanjut 20. Kota Konstantinopel ditaklukkan tahun 1453 oleh Turki Utsmani. Sekarang kota tersebut bernama apa? Saya sedikit cerita tentang kota Konstantinopel dulu ya. Nih, kota Konstantinopel tuh runtuh juga setelah 8 pekan dikepung pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II. Dia berhasil menaklukkan Konstantinopel 29 Mei 1453. Ibu kota kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu jatuh. Konstantinus 11 selaku raja pun terbunuh dan lahirlah cikal bakal Istanbul. Istanbul Turki dulunya namanya Konstantinopel. Jadi jawabannya ayam. Kalau Alexandria di Mesir ya. Kalau Cusco lagu TikTok bukan dong ya, ada kota namanya Cusco. Itu 20 soal pertanyaan dari latihan UTBK. Nah, saya sengaja ngasih judulnya latihan 1 karena nanti insya Allah ada latihan 2, latihan 3 ya. Semoga saya ada waktu. Dan karena udah selesai, saya berterima kasih ke kalian karena telah menonton channel The Guru Sejarah ini. Ada yang subscribe, makasih juga. Ada yang nge-share juga, makasih juga. Tapi kalau kalian mau nge-share dan nge-subscribe lagi, boleh. Kalau nge-subscribe lagi jadi unsubscribe ya. Maksudnya nyuruh teman-teman kalian buat subscribe juga ya. Pokoknya saya mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian yang menonton masuk PTN. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.